Siklus kehidupan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari bayi hingga tua, dengan setiap tahap memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan. Kebutuhan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia dan juga pengelolaan keuangan yang sangat baik untuk mencapai tujuan hidup. Perencanaan yang baik membantu pengelolaan dan pengeluaran dan juga mengurangi risiko kesulitan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi semua orang, terutama mahasiswa, untuk mulai belajar mengenai mengelola keuangan mereka sendiri, meskipun masih mendapat dukungan dari finansial orang tua. Kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan individual. Kebutuhan ini termasuk harus dipenuhi untuk menjaga kualitas hidup yang wajar. Di sisi lain, keinginan adalah hal yang menjadi pengaruh, pengaruh terutama dari lingkungan, budaya, dan juga pengalaman pribadi. Dan juga seringkali keinginan tersebut tidak terbatas. Mahasiswa juga harus belajar membedakan antara kebutuhan yang dipenuhi dan keinginan yang dapat ditunda. Kehidupan sosial termasuk ditunda. Lingkungan sosial termasuk teman seringkali mempengaruhi keinginan, dan mahasiswa juga harus memutuskan apakah mereka akan mengikuti preferensi ini atau pola ini atau tidak. Dalam menentukan pengeluaran, mahasiswa sebaiknya berpegang pada tujuan utama mereka, yaitu berhasil dalam studi. Prioritaskan kebutuhan dasar dalam pengeluaran dan hindari menghabiskan uang untuk keinginan yang tidak penting. Penetapan prioritas akan membantu dalam membangun disiplin keuangan. Meskipun ini menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi dengan tekad yang kuat, pengorbanan ini akan membawa hasil yang baik dan membentuk kebiasaan keuangan yang bijak. Ini akan mencegah kesulitan keuangan di masa depan dan mengarah pada kehidupan yang lebih mapan dan juga berkelanjutan. Intinya adalah bahwa mahasiswa perlu belajar mengelola keuangan mereka dengan bijak, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menetapkan prioritas untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu berhasil dalam studi dan menciptakan kehidupan yang stabil secara finansial. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. Dalam menentukan tujuan keuangan juga penting untuk membuat perumusan, yaitu adalah perumusan SMART. Apa saja, yaitu adalah S yang merupakan spesifik, yang artinya adalah tujuan yang harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas tanpa makna ganda. Lalu ada measurable yang merupakan terukur, yang artinya adalah tujuan yang harus dapat diukur dengan angka ataupun mata uang yang jelas. Yang ketiga ada juga attainable, yang artinya dapat dicapai, maksudnya adalah pertimbangkan apakah tujuan tersebut dapat dicapai, dan jika ada beberapa tujuan, prioritas harus ditetapkan. Lalu ada realistik yang artinya merupakan realistis, maksudnya adalah pastikan tujuan tersebut realistis dan mempertimbangkan kemampuan finansial yang ada. Tujuan yang terlalu muluk dapat menimbulkan masalah keuangan. Dan terakhir yaitu adalah timely ataupun bertepatan waktu. Maksudnya adalah tetapkan jangka waktu yang jelas kapan tujuan uang tersebut akan dicapai. Contohnya seperti, contoh kasusnya adalah Kiki yang merupakan seorang mahasiswa menetapkan tujuan keuangan jangka menengah untuk mempersiapkan biaya tugas akhirnya yang saat ini sebesar 10 juta rupiah. Ini akan dihitung berdasarkan nilai uang di masa mendatang karena inflasi. Ini juga mengacu pada konsep nilai uang di masa depan, di mana nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan karena inflasi. Kiki juga harus memperhitungkan inflasi saat menetapkan tujuan karena inflasi adalah faktor penting dalam ekonomi. Setiap tahun, nilai uang akan mengalami perubahan akibat inflasi. Oleh karena itu, Kiki perlu menghitung berapa banyak jumlah uang yang diperlukan di masa depan untuk memenuhi tujuannya. Misalnya, jika inflasi diperkirakan sebesar 6% per tahun, maka biaya tugas akhir sebesar 10 juta saat ini akan menjadi 11.910.160 rupiah dalam waktu 3 tahun ke depan. Dan juga untuk menghitung tingkatan inflasinya dengan bisa menggunakan rumus seperti ini. FV sama dengan PV kurung buka 1 ditambah R dibagi M kurung tutup M kali T. FV yang merupakan future value ataupun nilai yang akan datang. PV yang merupakan present value merupakan nilai sekarang.
R yang merupakan suku bunga atau rate inflasi tiap per tahun, M merupakan berapa kali pengenaan rate per tahun, dan yang terakhir T yang merupakan adalah waktu dalam tahun. Setelah mengetahui nilai future value, Kiki dapat merencanakan cara untuk mengumpulkan uang selama 3 tahun. Sehingga pada tanggal 1 Mei 2020, dia akan memiliki 11.910.160 rupiah. Jadi tujuan keuangan Kiki adalah mempersiapkan biaya tugas akhir tersebut. Selain tujuan pendek ini, dalam hidup, seseorang memiliki berbagai tujuan jangka panjang. Setelah lulus sarjana, Kiki mungkin akan melanjutkan pendidikan ke tingkat magister, menikah dengan biaya pernikahan yang sangat besar, memiliki rumah, membiayai pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini. Setelah menetapkan tujuan keuangan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi situasi keuangan saat ini. Ini dilakukan untuk memahami sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dan situasi saat ini. Lalu ada juga mencatat arus kas dalam laporan arus kas. Yang pertama itu adalah buat catatan harian mengenai semua pemasukan dan pengeluaran uang. Nah, ini juga dapat membantu melihat bagaimana uang masuk dan keluar setiap bulan. Lalu ada juga laporan arus kas akan memberikan gambaran posisi kas setiap bulan. Melakukan analisis sederhana terhadap arus kas juga dapat membantu mengelola keuangan lebih baik. Misal, pada bulan Mei, tanggal 1, sisa saldo dari 30 April, Kiki mendapatkan saldo sebanyak 2 juta untuk pemasukannya. Dan juga dia menghabiskan pengeluaran pada tanggal 1 tersebut untuk bayar sewa kos sebesar 600.000 dan bayar deposit makan ataupun minum sebesar 500.000. Dengan sisa saldonya itu adalah 900.000. Lalu pada tanggal 2, Kiki mengeluarkan uang untuk membeli bensin motor seharga 10.000 dan juga fotokopi buku teman seharga 5.000. Maka total uang Kiki saat ini adalah 885.000. Lalu tanggal 5, Kiki juga mengeluarkan uang sebesar 10.000 untuk sumbangan duka cita dan juga sisa saldonya adalah 875.000 rupiah. Pada tanggal 31, sisa saldo di bulan Mei milik Kiki itu berkisar 7.500. Setelah menetapkan tujuan keuangan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi situasi keuangan saat ini. Ini dilakukan untuk memahami sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dan situasi saat ini. Mencatat arus kas dan beberapa kas. Caranya adalah buat catatan harian mengenai semua pemasukan dan pengeluaran uang. Ini juga dapat membantu bagaimana uang masuk setiap bulan. Lalu juga laporan uang kas harus mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dikurangi atau mencari utama. Lalu ada laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Caranya itu adalah catat semua aset yang Anda miliki dan semua utang yang harus dilunasi. Selisih antara aset dan utang adalah kekayaan bersih. Lalu juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana Anda memiliki nilai bersih dalam situasi keuangan saat ini. Lalu ada analisis sederhana tentang arus kas dan juga neraca pribadi yang dapat membantu mengelola keuangan lebih baik, mengurangi keuangan tidak perlu, dan juga mencari cara untuk meningkatkan kekayaan bersih. Ada aset. Aset adalah benda-benda berupa harta yang dimiliki dan memiliki nilai jual. Beberapa jenis aset itu ada 3. Yang pertama adalah aset lancar. Contohnya seperti uang tunai yang setara. Contoh aset lancar adalah uang tunai di tangan, tabungan, deposito. Lalu ada aset investasi, adalah kekayaan yang memberikan keuntungan. Contohnya adalah reksadana, nilai tunai asuransi, saham, rumah disewakan. Lalu yang terakhir adalah aset pribadi yang merupakan harta yang dinikmati oleh pengguna. Contohnya itu adalah rumah ditempati, perhiasan, perabotan, kendaraan bermotor, dan lainnya. Lalu ada juga utang. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi dan dapat dibayarkan atas utang jangka panjang yang merupakan utang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun. Utang jangka pendek. Lalu yang terakhir adalah utang jangka panjang yang merupakan utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun atau lebih. Lalu ada rasio kesehatan keuangan.
Setelah diperoleh data pola arus kas dan kekayaan bersih, maka selanjutnya kita akan mengevaluasi bagaimana kesehatan keuangan Kiki. Ada beberapa rasio yang digunakan oleh Financial Planning Standard Board, yaitu yang pertama itu ada likuiditas dan darurat. Ini adalah kas ditambah setara kas dibagi kebutuhan pengeluaran bulanan. Lalu adalah rasio lancar. Rumusnya adalah kas ditambah setara kas dibagi utang jangka pendek. Yang ketiga adalah ada tabungan. Rumusnya adalah tabungan dibagi total pendapatan. Yang keempat adalah utang dibagi total aset. Yang kelima adalah pelunasan utang. Yang rumusnya adalah total cicilan utang dibagi total penghasilan. Yang keenam adalah solvensi yang merupakan total kekayaan bersih dibagi total aset. Dan yang terakhir adalah investasi. Rumusnya adalah total aset investasi dibagi total aset. Semua rasio kesehatan keuangan tidak harus dipenuhi secara ideal sekaligus. Masing-masing tahap kehidupan dapat memiliki toleransi terhadap rasio tertentu. Misalnya, dalam masa dewasa awal, fokus bisa berada pada pengaturan arus kas karena tabungan mungkin terbatas. Jika satu rasio melemah, perlu ada dua alternatif untuk mengkompensasi risiko tersebut. Dalam kasus Kiki, dengan situasi keuangan yang sederhana, penekanan utama adalah pada pengaturan arus kas. Namun mahasiswa lain juga harus mengelola keuangan mereka sendiri, perlu memperhatikan sebagian besar risiko kesehatan keuangan dan selalu bingung untuk menyesuaikan tujuan hidup dengan situasi khusus di setiap tahap kehidupan. Selanjutnya, Kiki perlu menentukan profil resikonya, yaitu sejauh mana dia bersedia menanggung risiko dalam investasi. Ini akan mempengaruhi pilihan instrumen investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Investasi yang lebih aman seperti deposito, emas, obligasi negara cocok untuk profil risiko rendah. Sementara saham atau reksadana lebih sesuai untuk profil risiko yang lebih tinggi. Selain profil risiko, preferensi pribadi Kiki juga seperti nilai agama, budaya, pengalaman selalu pengaruh lingkungan, dan stabilitas penghasilan juga dapat harus dipertimbangkan. Semua faktor ini akan menentukan instrumen investasi yang sesuai. Kiki juga perlu memahami berbagai instrumen keuangan tersedia dan jika dia tidak mengambil risiko yang besar, tabungan mungkin akan menjadi pilihan yang paling aman meskipun perkembangan terbatas. Dalam mengelola risiko investasi, pengamanan baik tentang instrumen investasi dan pengelola ada substrategi sebagaimana disarankan oleh Warren Buffett. This comes from not knowing what are you doing. Yang berarti risiko dapat dikelola dengan baik jika kita memahami investasi kita dengan baik. Adapun jenis-jenis instrumen keuangan itu ada tabungan, deposito, investasi obligasi B, investasi obligasi C. Untuk imbal hasil per tahun itu merupakan tabungan dengan 5%, deposito 7%, investasi obligasi B 10%, investasi saham C itu adalah 15%. Dengan hasilnya itu adalah tabungan sebanyak 12.624.770 rupiah. Deposito yang merupakan hasil adalah 12.624.770 rupiah, dan untuk investasi non obligasi hasilnya sama. Lalu tadi itu adalah iuran per bulannya 48 bulan. Untuk tabungan sebanyak 263.016 rupiah, dan deposito sebanyak 277.345 rupiah. Lalu ada investasi obligasi B 213.214 rupiah. Dan yang terakhir investasi saham C, bulannya adalah 191.158 rupiah. Meskipun terlihat bahwa tabungan di bank tidak memberikan pembalasan yang signifikan, namun menabung tetap perlu dilakukan dengan disiplin, karena dengan menabung Kiki juga dapat memiliki modal untuk berinvestasi. Selain itu juga menabung diperlukan untuk membentuk dana darurat. Dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pelunasan mendadak. Untuk tabungan dana darurat ini sebaiknya menggunakan produk tabungan yang tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya apapun yang dikenakan oleh pihak bank, contohnya seperti produk tabunganku, simpan pelajar ataupun simpel. Seperti tercatat pada nomor 5, dan darurat dicadangkan sebanyak 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tabungan yang dapat dilakukan secara teratur dan ditetapkan disiplin, tidak ditarik dananya selama waktu tertentu, juga dapat membantu menghimpun dana untuk mencapai suatu tujuan keuangan tertentu. Misalnya, ada beberapa produk di bank yang memiliki produk khusus tabungan untuk tujuan pendidikannya dalam jangka panjang waktu tertentu yang memberikan target hasil akhir penghimpunan dana. Sama periode tersebut, Kiki harus rutin menabung sejumlah uang dapat dilakukan untuk dengan metode atau debit. Tabungan tidak boleh diambil sampai selesai menabungnya.
Bukan, biasanya produk semacam ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi untuk memastikan bahwa tujuan keuangan dapat dicapai meskipun ada risiko kehidupan seperti kematian ataupun kematian yang jadi saat terduga dan lainnya. Kesimpulannya adalah pemilihan instrumen keuangan akan memberikan konsekuensi yang berbeda, baik dengan risiko risiko maupun dalam besaran uang yang dicicil sebagai iuran investasi. Kiki juga harus bijak memutuskan yang mana yang sesuai dengan gaya hidup dan profilnya. Kiki harus melakukan riset dan perbandingan instrumen investasi yang berbeda sebelum membuat keputusan investasi. Ini melibatkan mengumpulkan informasi tentang kinerja investasi dalam jangka waktu tertentu, kredibilitas, karakteristik, perpajakan, administrasi legalitas, dan likuiditas instrumen investasi. Ketika memilih investasi, Kiki juga harus waspada terhadap penipuan investasi ilegal. Investasi yang terlalu menggiurkan menawarkan hasil yang tidak masuk akal dalam waktu yang singkat. Memiliki sedikit ataupun tidak informasi mengenai tentang pengelolaan dana, mengharuskan penghitungan investor baru ataupun tidak jelas dalam bisnis atau jenis usaha sebaiknya dihindari. Beberapa beberapa instrumen investasi yang legal di situ masuk saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan, sementara obligasi adalah surat utang yang mengikat peminjam utang dengan pemberi pinjaman. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan ke dalam berbagai aset. Setiap instrumen investasi memiliki keuntungan dan risiko masing-masing. Misalnya, saham memiliki potensi keuntungan tinggi, tapi juga memiliki risiko kerugian modal. Obligasi merupakan kupon tetap, tapi risiko gagal bayar diperhitungkan. Sedangkan reksadana dapat menawarkan berbagai jenis portofolio, tetapi harga yang NAB per unitnya dapat berfluktuasi. Kiki juga perlu memahami kinerja masa lalu instrumen investasi dan membandingkannya dengan indeks ataupun instrumen jenis lain untuk membuat keputusan lebih informasional dan objektif. Setelah memahami berbagai investasi, Kiki sebaiknya melakukan diversifikasi untuk menginvestasikan dana dalam berbagai instrumen investasi. Hal ini bertujuan untuk mengikuti prinsip manajemen risiko dan mencegah penempatan semua dana pada satu jenis investasi. Misalnya, mencampurkan reksadana dan pendapatan tetap dengan satu saham, alokasi aset yang sesuai dengan jangka waktu investasi, alokasi aset tergantung pada jangka waktu investasi. Investasi jangka pendek bisa lebih diarahkan ke pasar uang, sedangkan jangka menengah bisa mencakup obligasi dan sedikit saham. Investasi jangka panjang bisa menggunakan saham. Ya, lu ada profil toleransi risiko. Alokasi juga harus mempertimbangkan sejauh mana Kiki mesti menghadapi risiko. Dan juga perlindungan risiko yang merupakan. Selain itu, Kiki harus mempertimbangkan perlindungan terhadap risiko kehidupan yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Asuransi adalah salah satu hal perlindungan. Jadi, asuransi meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan, dan juga kerugian. Asuransi jiwa juga semakin dimiliki oleh orang tua Kiki yang menggantungkan biaya hidup dan pendidikan Kiki pada pendapatan mereka. Ini memastikan bahwa jika sesuatu terjadi pada orang tua Kiki, manfaat asuransi dipertimbangkan untuk menjaga pendidikan Kiki. Sama Kiki masih muda dan mandiri, asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kerugian paling relevan. Kiki sebaiknya masukkan biaya premi asuransi ke dalam anggaran keuangan sebagai pengeluaran penting. Ketika Kiki memasuki tahap kehidupan yang lebih kompleks, kebutuhan asuransi bisa berubah. Setelah merencanakan investasi pelindungan, penting untuk menjalankan rencana tersebut dengan disiplin. Selanjutnya merupakan melakukan tinjauan berkala, misalnya setiap 4 bulan, untuk memeriksa sejauh mana rencana yang telah tercapai dan apakah perlu perubahan dalam rencana keuangan tersebut. Perubahan situasi hidup yang tidak terduga dapat mempengaruhi rencana keuangan dan perencanaan harus disesuaikan dengan dinamika tersebut. Seorang perencana keuangan mungkin diperlukan untuk mencari cara solusi keuangan yang menjadi lebih kompleks. Pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Lalu ada fasilitas digital untuk perencanaan transaksi keuangan. Dalam era digital, tersedia banyak platform, aplikasi, dan media sosial yang dapat membantu dalam perencanaan keuangan. Hal ini dapat mempermudah pembuatan target keuangan, pencatatan pengeluaran dan pendapatan, serta pembuatan anggaran dan neraca kekayaan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna platform digital adalah yang pertama adalah tujuan keuangan. Pengguna harus memahami tujuan keuangan mereka sebelum menggunakan alat bantu digital. Ini akan membantu mereka untuk memaksimalkan manfaat dari platform tersebut. Lalu ada keamanan. Pertanyaan seputar keamanan data seperti perlindungan terhadap pelanggar dan penggunaan sandi yang aman perlu diperhatikan.
Lalu ada kenyamanan, pengguna juga harus memastikan bahwa platform digital dapat menghasilkan laporan komprehensif yang dapat dibagikan dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang terakhir itu adalah kehandalan, itu artinya adalah memastikan bahwa platform yang digunakan memiliki sistem yang stabil dan juga dapat diakses melalui berbagai perangkat. Sebaiknya juga pengguna mencoba beberapa platform digital sebelum memutuskan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengguna juga harus memiliki pemahaman dasar mengenai tentang keuangan mereka. Lalu ada transaksi keuangan. Selain perencanaan keuangan, banyak aplikasi memungkinkan transaksi produk jasa keuangan seperti online banking, investasi saham, dan asuransi. Beberapa tips dalam platform digital untuk transaksi keuangan meliputi kenali penyedia jasa keuangan, pastikan bahwa penyedia jasa keuangan memiliki reputasi integritas yang baik. Lalu ada biaya dan denda. Pelajari dan biaya dan denda yang dapat dikenakan oleh penyedia jasa keuangan. Pahami situasi yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Lalu ada komunikasi dan konfirmasi, yaitu adalah pastikan bahwa platform tersebut menyediakan konfirmasi transaksi dan memiliki media komunikasi yang mudah diakses dan responsif. Yang terakhir itu adalah layanan pelanggan. Intinya adalah periksa apakah platform tersebut memiliki layanan pelanggan yang dapat dihubungi jika pengguna tersebut mengalami masalah ataupun masalah terkait transaksi. Dan semua hal ini juga keamanan dan pemahaman pengguna adalah kunci. Dan pengguna harus menggunakan platform digital dengan bijak dan hati-hati. Profesi perencanaan keuangan. Profesi perencanaan keuangan memerlukan kualifikasi memerlukan sertifikasi dari Financial Planning Standard Board Indonesia ataupun FPSB Indonesia yang melibatkan proses 4T, yaitu ada Education, Examination, Experience, dan Ethics. Ada dua designasi yang diberikan, yaitu ada CFP yang merupakan singkatannya adalah Certified Financial Planner dan RFP, Register Financial Planner. Dan kedua terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Setelah lulus ujian, perencana keuangan juga harus memenuhi ketentuan Continual Professional Development atau CPD dengan mengumpulkan 40 poin CPD setiap tahun melalui berbagai kegiatan ilmiah keuangan seperti seminar. Program CPD bertujuan untuk terus meningkatkan kompetensi perencana keuangan, mengingat dinamika yang tinggi dalam dunia keuangan dan kemungkinan berinvestasi di berbagai negara. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah lembar kerja mandiri. Lembar kerja ini dapat digunakan oleh para pembaca untuk mendalami, menghayati, dan juga mengimplementasikan, sehingga perencanaan keuangan tidak hanya teori, namun juga dapat dipraktikkan.